Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 dalam rangka Kamis Putih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu dan urapilah semua pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi begini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Demikianlah firman Allah yang berbagai tempat mendengar dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah 6 fakta firman Allah yang mengatakan Yudas Iskariot berkhianat pada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sungguh disayangkan tak kalah orang yang dipercaya justru mengkhianati. Sungguh sedih jika orang terdekat ternyata berkhianat. Sungguh miris jika murid Kristus melakukan pengkhianatan. Ya, pengkhianatan masih menjadi trending topik. Drama kehidupan baik dalam relasi bisnis, antar saudara, keluarga, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tidak ada seorang pun di dunia yang senang dikhianati. Bahkan seorang penjahat paling bejat pun pasti marah jika ada orang yang berkhianat kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 6 fakta Yudas murid Kristus yang berkhianat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, fakta yang pertama, yaitu Yudas masih berdiri di jalan orang berdosa. Dosa tidak dapat memerintah lagi bagi orang yang sudah mati dan hidup bersama Yesus. Namun Yudas masih bergaul dan berkompromi dengan para penjahat, dengan para orang-orang yang menentang Yesus. Ini fakta yang pertama dalam Roma pasal 6 ayat 4. Yudas masih mendengar nasihat para pencemooh, para pemberontak, para pembunuh Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 14 dan ayat 47. Yang kedua, Yudas masih senang hidup secara duniawi. Dia lebih memikirkan hal-hal duniawi daripada memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi. Itu dijelaskan dalam Matius 26 ayat 15a. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 15 sampai 17. Dan yang ketiga, Yudas tamak akan uang. Jadi Yudas hanya memikirkan uang, uang, dan uang. Itu dijelaskan di dalam Matius pasal 26 ayat 15b, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita sebagai orang yang sudah mati dan hidup bersama Kristus harus berhati-hati dengan uang. Sebab uang adalah akar segala kejahatan. Itu dijelaskan Rasul Paulus pada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Uang dapat membeli perabot rumah, tapi uang tidak dapat membeli suasana rumah. Uang dapat membeli tempat tidur yang terindah, akan tetapi uang tidak dapat membeli tidur. Uang dapat membeli segala macam obat, namun uang tidak dapat membeli akan kesembuhan. Uang tidak dapat membeli nafas hidup. Nah, Yudas karena dia cinta uang, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dan uangnya dia buang. Karena memang uang tidak dapat memuaskan diri dia. Yang keempat, Yudas Iskariot selalu mencari kesempatan untuk menyerahkan Kristus kepada para pencemooh,
kepada para pemberontak dan kepada para pembunuh. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 20 ayat 16 dan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Iblis itu selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang percaya yang sudah mati dan hidup bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan godaan iblis. Jangan kita seperti Yudas. Yang kelima, Yudas Iskariot menyesal dan tidak mau bertobat dalam pelayanannya. Dia menyesal sesudah dia menjual Yesus. Sesudah Yesus ditangkap dan disalibkan, dia menyesal. Dan penyesalan itu tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Yudas menyesal, namun dia tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Padahal, kalau dia mau sungguh-sungguh bertobat, maka Yesus pasti akan mengampuninya. Itu pun dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Yang keenam, Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri. Itu dijelaskan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Dia akhirnya bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena setan yang mau begitu. Karena pembunuh manusia adalah setan. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai ayat 44. Jadi akhirnya Yudas bunuh diri karena itu diperintahkan oleh setan. Nah, dalam Kamis Putih ini, mari kita renungkan hidup kita. Lalu marilah kita jangan mengkhianati Kristus. Jangan kita menyangkal Kristus. Kita percaya Kristus pasti akan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan supaya kami tidak seperti Yudas yang sudah mengikuti Yesus, tapi di tengah jalan dia digoda oleh iblis, digoda oleh setan. Akhirnya dia menjual Yesus. Ada 6 fakta yang menyebabkan dalam Alkitab Yudas mengkhianat kepada Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi pengkhianat seperti Yudas. Ampuni dosa kami, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.